Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Ad adalah anak-anak keturunan dari putra Nabi Nuh alaihissalam bernama Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelebihan kepada kaum Ad berupa bentuk badan dan perawakan yang besar dan kuat. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seakan-akan memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah, pertanian, dan perkebunan mereka. Karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kaum Ad hidup makmur dan berkecukupan. Mereka mampu mengubah gunung-gunung menjadi bangunan yang indah dan megah. Peradaban dan ilmu pengetahuan mereka sudah sangat maju pada saat itu. Akan tetapi, kaum Ad sepeninggalan Nabi Nuh alaihissalam merupakan kaum yang sesat. Mereka kurang menyadari bahwa segala sesuatu yang telah mereka terima adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad menyembah berhala bernama Syamud, Sada, dan Al-Haba. Mereka beranggapan bahwa semua telah mereka terima merupakan pemberian berhala-berhala yang mereka sembah. Kaum Ad beralasan bahwa mereka menyembah patung-patung itu karena ikut-ikutan saja. Mereka mengikuti bapak-bapak mereka yang sebelumnya juga terbiasa menyembah patung-patung itu. Kejahatan dan kemaksiatan kaum Ad sudah benar-benar keterlaluan. Oleh sebab itu, Nabi Hud diutus di tengah-tengah kaumnya yang sangat sesat dan durhaka. Nabi Hud adalah seseorang yang cerdas, berlapang dada, berbudi tinggi, sabar dan tegas. Beliau diutus untuk mengembalikan kaumnya yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan kebenaran di bawah ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud mendatangi kaumnya, menyuruh dan mengajak kaumnya untuk menyembah dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rizki berlimpah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghidupkan dan mematikan kita. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama hidup di muka bumi. Barang siapa beramal baik selama hidupnya akan mendapatkan pahala surga yang di dalamnya penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan dan kemaksiatan selama hidupnya di dunia akan menerima siksaan dan penghinaan yang sangat pedih. Kaum Ad menganggap remeh perkataan Nabi Hud alaihissalam. Sebagian kaum Ad yang sesat itu terdiri dari pemimpin-pemimpin di dalam kaum tersebut. Oleh sebab itu, mereka selalu meremehkan seruan dan ajakan Nabi Hud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, berhala adalah Tuhan mereka. Para pemimpin kaum Ad menganggap bahwa kenikmatan yang mereka peroleh berasal dari berhala-berhala yang mereka sembah. Ajakan Nabi Hud sering dilecehkan oleh kaum Ad. Mereka berkata, "Mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualan saja. Orang hidup hanya sekali. Susah dan senang hanya di muka bumi saja. Kalau sudah mati, ya sudah, tidak ada urusan lagi." Nabi Hud terus mendapat penolakan dari kaumnya. Rupanya, iblis telah membuat mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mengagungkan berhala. Tidakkah mereka pernah berpikir bahwa patung-patung yang mereka sembah adalah buatan mereka sendiri, atau mereka sendirilah yang menciptakannya? Bagaimana mungkin patung buatan mereka sendiri bisa menjadi Tuhan yang dapat memberikan segala kenikmatan? Sedangkan Allah adalah Tuhan yang mampu menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Maka, sungguh hanya Allah yang wajib diimani dan ditaati. Nabi Hud terus berdakwah menyampaikan kebenaran meski pengikutnya hanya sedikit. Nabi Hud tidak pernah berputus asa meski sering dilecehkan oleh kaum Ad. Seruan dan ajakan Nabi Hud benar-benar tidak pernah dihiraukan oleh kaum Ad. Kemaksiatan semakin merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mereka mengejeknya sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Kaum Ad tetap tidak mempercayai ajaran Nabi Hud. Mereka tetap menganggap berhala sebagai Tuhan mereka. Bahkan mereka menantang agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada mereka jika Nabi Hud benar-benar utusan Allah. Nabi Hud bersama pengikutnya meyakini bahwa Allah murka kepada kaum Ad. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Allah membuat kehidupan kaum Ad serba susah. Mereka ditimpa musim kemarau yang panjang selama 3 tahun. Tanah pertanian menjadi kering, sumber mata air tidak mengalir lagi, peternakan mereka tidak terurus sehingga hidup mereka menjadi susah. Tidak ada setetes air hujan pun turun saat itu. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih mengharap pertolongan dan berhala yang mereka sembah.
Meski selalu ditentang dan dilecehkan, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya agar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bertobat agar Allah segera menghilangkan azab yang sedang menimpa mereka. Tapi peringatan Nabi Hud malah ditentang keras oleh mereka yang tidak mempercayai perkataan Nabi Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Kaum Ad ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan kokoh. Angin itu juga mampu membinasakan semua kaum Ad yang ingkar tanpa ada yang tersisa. Sedang Nabi Hud dan pengikutnya selamat dan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian membangun kehidupan baru kembali. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.